Rapat pleno ke-15 rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hari ini dibagi atas dua panel. Komisi Pemilihan Umum KPU RI sampai saat ini tengah menggelar rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024 tingkat nasional di setiap provinsi. Setidaknya sudah ada 16 yang direkapitulasi. Hari ini ada dua panel yang digelar pada rapat pleno. Untuk panel A dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat langsung oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari. Sementara untuk panel B hari ini dari Provinsi Jawa Timur. Kalau hari ini teman-teman sesuai dengan jadwal yang kami terima ada dua panel. Pelaksanaan rekapitulasi terbuka untuk penghitungan suara tingkat nasional. Yang di panel A itu ada Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Untuk yang panel B itu ada Provinsi Jawa Timur. Nah, di panel A itu nanti terjadwal Pak Ketua, Pak Hasyim Asyari dengan mungkin satu atau dua komisioner lain, apakah Bu Betty atau Pak Parsa dan Pak Yulianto Sudrajat. Kalau di panel B itu ada saya dan Pak Afifuddin. Itu. Mas, sejauh ini kan kalau tidak salah sudah 16 provinsi yang disahkan ya. Betul. Nah, melihat tanggal 20 sisa 7 hari, apakah kemungkinan bisa tepat waktu 20 Maret selesai atau bahkan sebelumnya? Kalau target kami malah sebelumnya. Misalnya apakah mungkin nanti tanggal 18. Karena kan kita juga pantau perkembangan yang di bawah ya, di tingkat provinsi yang sedang berlangsung, tapi relatif sekarang sudah selesai bagian-bagian akhir. Jadi sekarang tinggal nanti biasanya kalau mereka selesai, kemudian kita kasih jeda waktu 1-2 hari untuk rehat atau menyiapkan beberapa hal. Tapi mungkin kalau misalnya untuk kedepannya mungkin sehari cukup kan. Seperti DKI begitu selesai langsung mereka geser ke sini. Ataupun misalnya Jawa Timur juga begitu, beberapa provinsi juga sama. Badan Legislasi DPR dan pemerintah menargetkan RUU DKJ disahkan sebelum rapat masa sidang DPR berakhir pada 5 April mendatang. Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih langsung oleh warga Jakarta. Berkaitan tadi yang disetujui itu mestinya tidak di pleno. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dalam rapat Balek DPR. Badan Legislasi DPR dan pemerintah menargetkan RUU DKJ disahkan sebelum rapat masa sidang DPR berakhir pada 5 April mendatang. RUU DKJ sendiri menuai polemik usai muncul wacana Gubernur Jakarta akan dipilih oleh Presiden setelah Jakarta tak lagi menjadi ibu kota. Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih langsung oleh warga Jakarta. Selain itu, Tito Karnavian juga menjelaskan isu krusial terkait wilayah aglomerasi yang disebut akan dipimpin oleh wakil presiden. Wakil presiden diberikan tugas khusus oleh presiden, tapi melaporkan pada presiden. Apakah presiden kemudian nggak bisa ngambil alih? Sangat bisa sekali. Dalam hal yang sangat penting sekali beliau bisa mengambil alih rapatnya. Dan kemudian saya sampaikan tadi, jangan nanti kita berpikir seolah-olah wakil presiden mengambil alih kewenangan semua pemerintah daerah. Nggak punya tidak bisa mengambil alih kewenangan. Bukan. Status IKN Nusantara sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta ditetapkan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN disahkan. Pada Oktober 2023 lalu, Balek DPR memasukkan RUU DKJ sebagai salah satu program legislasi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menyita sejumlah dokumen dan uang senilai 33 miliar rupiah dari kediaman Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim. Uang tunai 33 miliar terdiri dari 10 miliar dalam pecahan rupiah dan 2 juta dalam pecahan dolar Singapura. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan atau IUPT Timah Tbk tahun 2015-2022. Selain di rumah Helena Lim, petugas juga menggeledah kantor PT QSE, PT SD.
Diduga negara mengalami kerugian 271 triliun rupiah akibat dampak kerusakan lingkungan. Dalam kasus ini, penyidik sudah menjerat 14 tersangka termasuk mantan Dirut PT Timah Riza Pahlevi dan mantan Direktur Keuangan PT Timah Emil Ermindra. Dewan Pengawas KPK kembali menggelar sidang etik terhadap 2 pegawai rumah tahanan yang diduga melakukan pungli. Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan, menjelaskan agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi terhadap 2 orang pegawai rutan, yakni mantan PLT Rutan dan mantan PLT Kamtib Rutan KPK. Sidang ini merupakan rangkaian dari 90 pegawai KPK yang telah lebih dahulu diputus oleh Dewas. Tumpak menyebut dari 90 pegawai, terdapat 78 yang dijatuhi sanksi etik berat. Pokoknya hari dua orang, besok 1 orang. Akan berlangsung berapa lama? Sampai selesai. Nggak bisa diprediksi. Ya? Berarti ini masih sidang permulaan ya? Ya. Belum vonis berarti? Belum. Masih pemeriksaan? Saksi. Pemeriksaan. Ya. Saksi yang diperiksa hari ini yang 2 itu apa? Banyak. Pemerintah tengah menggodok aturan soal manajemen ASN yang salah satunya terkait anggota TNI Polri bisa masuk dalam tubuh ASN, begitu juga sebaliknya. Aturan ini ditargetkan rampung akhir April 2024. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa jabatan aparatur sipil negara atau ASN bisa diisi oleh prajurit TNI dan personil Polri, begitu juga sebaliknya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menjelaskan aturan tersebut bersifat resiprokal dan akan diseleksi secara ketat. Aturan ini juga akan disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan. Pemirsa, kabar duka kembali datang dari ulama besar Indonesia, Habib Hasan bin Ja'far Assegaf, pimpinan Majelis Nurul Mustafa Cilodong Depok, Jawa Barat, yang meninggal dunia di usia 47 tahun. Pemirsa, ketika selesai melaksanakan sholat duha, almarhum sempat mengeluh lemas dan dibawa ke Rumah Sakit Puri Cinere. Namun sesampainya di rumah sakit, Habib Hasan dinyatakan telah meninggal dunia. Habib Hasan meninggalkan seorang istri serta 6 orang putra dan seorang putri. Saat ini pemirsa, jenazah Habib Hasan disemayamkan di Masjid Nurul Mustafa Center yang ada di Cilodong Depok, Jawa Barat. Rencananya almarhum akan dimakamkan pada Kamis siang pada zuhur berdekatan dengan makam ibundanya di area Masjid Nurul Mustafa Center, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Januari 2024, insya Allah jatuh